Indonesia merupakan negara yang kaya akan alamnya. Sejauh 5.120 km, Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di tengah garis khatulistiwa, di mana Indonesia juga dijuluki negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.500 pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia yang tentunya menyimpan ribuan pesona keindahan alam di dalamnya. Beberapa pulau di Indonesia menempati posisi 10 besar pulau terbesar di dunia. Di antaranya adalah Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Lokasi Indonesia yang berada di tengah garis khatulistiwa dengan berbagai alam yang dimilikinya. Hal tersebut mewariskan Indonesia yang menyimpan kekayaan alam yang mampu dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa. Saya cinta Indonesia karena Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini membuktikan keberagaman budaya, agama, suku, ras, dan bahasa. Persatuan di tengah perbedaan yang menjadikan ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu. Banyak wujud keberagaman budaya yang dimiliki seperti rumah adat, upacara adat, tari tradisional, dan masih banyak lagi. Walaupun banyak perbedaan, tapi tetaplah semua menjadi satu kesatuan. Bahkan keberagaman budaya-budaya Indonesia yang harmonis bisa menjadi modal yang kuat untuk pembangunan bangsa ini. Sekarang dan jauh ke depan, aku cinta Indonesia. Saya bangga dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaannya. Salah satu momentumnya adalah pada saat serangan umum 1 Maret tahun 1949. Dalam momentum tersebut kita melihat sosok patriotisme dari Jenderal Sudirman, di mana kondisinya saat itu beliau sedang sakit, namun tidak melunturkan rasa bela negaranya untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Beliau ditandu dari satu titik ke titik pertempuran yang lain, mengomandai pasukannya untuk mengatur strategi pertempuran agar kita bisa menang melawan pasukan Belanda pada saat itu. Dan alhamdulillah perjuangan tidak sia-sia. Serangan umum 1 Maret berhasil memukul mundur pasukan Belanda dari Yogyakarta yang pada saat itu merupakan pusat pemerintahan dan menunjukkan eksistensi Indonesia di dunia internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pratiwi Rubiana, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 148. Saya cinta Indonesia karena Indonesia mempunyai banyak kuliner dari setiap provinsinya, di mana dari setiap jenis makanannya yang memiliki ragam cita rasa yang khas dari berbagai daerah, mulai dari macam-macam bahan, bumbu rempah-rempah, dan pencampuran. Resep membuat kuliner Indonesia memiliki banyak variasi yang tentu saja tidak kalah dengan kuliner yang ada di negara lain. Sejarah panjang Indonesia terdapat hubungannya langsung dengan terciptanya berbagai jenis makanan dan minuman yang ada di Indonesia, seperti nasi padang, bir peletok, es lendang mayang yang memiliki cita rasa tidak kalah menariknya dengan kuliner yang berasal dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya cinta Indonesia karena Indonesia mengajarkan saya banyak hal. Mengajarkan saya tentang perubahan, mengajarkan saya tentang perbedaan, mengajarkan saya tentang tenggang rasa, dan mengajarkan saya tentang toleransi. Seperti yang tertera pada lambang negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna meski berbeda tetapi tetap satu jua. Perbedaan adalah sebuah hal yang hakiki, tetapi perbedaan tidak menjadikan kita jauh, tidak menjadikan kita musuh, tapi perbedaan menjadikan kita lebih kaya, lebih berwarna, lebih dewasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam perwujudan cinta yang nyata kepada alam Indonesia dapat kita aplikasikan dengan cara satu, mengunjungi wisata alam Indonesia yang tidak kalah indah dari negara lain.
Berikutnya, menjaga ekosistem baik flora maupun fauna, kemudian menggunakan sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Dengan cara menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya, caranya dengan mengamalkan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Langkah nyatanya yaitu dengan membuka pikiran kita untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Merdeka! Dengan meneladani sikap patriotisme dan bela negara dari para pahlawan bangsa, saya akan menempa diri untuk lebih meningkatkan kompetensi saya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, saya akan menerapkan jargon Soekarno yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena dalam perjuangan sejarah bangsa ada nilai-nilai yang bisa kita petik, yaitu nilai-nilai perjuangan yang tidak mudah diraih, di mana perjuangan bangsa Indonesia bukan sebuah pemberian, tapi merupakan perjuangan keras yang pada saat itu diperjuangkan dengan darah dan pengorbanan yang banyak dari para pahlawan. Hal tersebut akan terus saya sampaikan kepada peserta didik saya. Cara membeli makanan dari usaha makro kecil, menengah, atau UMKM Indonesia yang cita rasanya tidak kalah menariknya dengan rasa restoran-restoran yang ada di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, angkatan 148 nomor urut 15 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang toleransi antarumat beragama. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya pada pasal 28E ayat 1, di mana berbunyi, setiap warga negara Indonesia berhak memilih agama dan beribadat menurut kepercayaan masing-masing. Tahukah kamu, ada 6 agama yang sudah diakui di Indonesia? Yang pertama Islam, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Katolik, yang keempat Buddha, yang kelima Hindu, dan yang terakhir Konghucu. Berikutnya saya akan menjelaskan apa makna dari toleransi. Toleransi adalah sikap atau perilaku di mana kita harus menghormati dan menghargai perbedaan dari orang lain. Perbedaan dari ras, suku, budaya, sosial, ekonomi, dan juga agama. Kemudian, sikap-sikap apa saja yang mencerminkan toleransi antarumat beragama? Yang paling pertama adalah tentunya beribadat dengan taat sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Yang kedua, menghargai ketika orang lain sedang beribadat.